Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, setiap makhluk yang hidup sudah pasti akan merasakan kematian. Karena kematian adalah akhir perjalanan hidup manusia di dunia dan awal kehidupan sebelum kelak kita berada di alam akhirat. Dan sebagai umat Islam, kita hendaknya mempersiapkan bekal berupa amal kebaikan agar selamat baik di alam kubur maupun kelak di alam akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Dan salah satu hal yang dapat dilakukan guna mempersiapkan bekal di akhirat adalah dengan membaca Al-Quran. Selain Al-Quran merupakan petunjuk bagi siapapun yang membaca dan memahaminya, ternyata Al-Quran juga kelak akan memberikan pertolongan untuk siapapun yang rutin membacanya, apakah itu di alam kubur ataupun kelak di hari kiamat. Lantas bagaimanakah pertolongan Al-Quran di alam kubur? Sahabat seiman yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dijadikan pegangan atau pedoman hidup bagi umat manusia di seluruh penjuru dunia. Orang yang suka membaca Al-Quran pasti hatinya akan selalu merasa tentram dan damai, karena ia selalu merasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu, orang yang rutin membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkannya, maka kelak di alam kubur akan didampingi oleh Al-Quran dan diberikan cahaya penerang sampai dirinya masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat daripada Al-Quran, bukan nabi, bukan pula malaikat, dan bukan pula yang lainnya. Hadis riwayat Abdul Malik bin Habib Syarah Ihya. Dalam sebuah riwayat yang dikisahkan oleh Al-Bazar,
Di dalam kitabnya La'ali Masnunah bahwa dijelaskan jika seseorang meninggal dunia, ketika orang sibuk dengan kain kafan dan melakukan segala persiapan untuk penguburannya di rumah, tiba-tiba datang seorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dirinya berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, maka datang dua malaikat, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir, untuk menanyakan amal perbuatan si mayat semasa hidup di dunia. Kedua malaikat tersebut berusaha memisahkan orang tampan tersebut dengan si mayit agar memudahkan proses tanya jawab tersebut. Namun orang yang tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini, sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Kemudian si tampan itu berkata kepada si mayit, "Aku adalah Al-Quran yang kadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang kamu baca dengan suara yang perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Kepada si mayit, dirinya menghamparkan tempat tidur dan permadani dari sutra yang penuh dengan kasturi dari Mala'il A'la. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, dalam riwayat yang lain dikisahkan juga bahwa Al-Quran akan meminta kepada Allah untuk memberi syafaat bagi orang yang sering membacanya kelak di alam kubur. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya ada seorang lelaki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia, sedangkan tiada sesuatu pun dari kitabullah yang dihafalnya selain dari Tabaraka atau surat Al-Mulk." Ketika lelaki itu diletakkan di dalam kuburnya, malaikat penanya pun datang. Maka surat Tabarok atau surat Al-Mulk menghalang-halanginya, sehingga malaikat penanya pun berkata, "Sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitabullah, dan aku tidak suka membuatmu tidak senang. Tapi aku tidak memiliki kuasa bagimu untuk dia dan juga untuk diriku terhadap suatu kemudaratan dan juga suatu kemanfaatan. Jika engkau hendak membela mayit ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mintalah syafaat darinya untuk dia." Maka surat itu pun berangkat menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ia berkata memohon, "Ya Tuhanku, sesungguhnya si fulan dengan sengaja memilihku di antara kitab-Mu. Lalu ia mempelajariku dan membacaku serta menghafalkannya. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api, sedangkan aku berada di dalam rongga dadanya? Jika engkau hendak mengazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitab-Mu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku melihat engkau marah." Surat Al-Mulk pun menjawab, "Sudah seharusnya aku marah, ya Tuhanku." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Sekarang pergilah kamu. Sesungguhnya aku telah menyerahkannya kepadamu dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaat baginya." Maka surat itu kembali dan mengusir malaikat Mungkar dan Nakir. Lalu si mayit itu bangkit dalam keadaan senang hati tanpa mengalami suatu siksaan pun dari malaikat tersebut.
Lalu surat itu meletakkan mulutnya ke mulut lelaki itu dan berkata, "Selamat datang dengan mulut ini. Barangkali mulut ini sering digunakan untuk membacaku. Dan selamat datang kepada dada ini. Barangkali dada ini dipakai untuk memuatku. Dan selamat datang dengan kedua kaki ini. Barangkali ini ia dipakai untuk berdiri membacaku." Surat itu menghiburnya di alam kuburnya karena merasa khawatir bila ia kesepian dan merasa takut. Anas bin Malik radhiyallahu an melanjutkan bahwa setelah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah ini, maka tidak seorang pun baik anak kecil ataupun orang dewasa ataupun budak atau orang yang merdeka melainkan mempelajarinya dan menghafalkannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamainya dengan sebutan Al-Munjiyah atau surat yang menyelamatkan. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, demikian tadi penjelasan mengenai pertolongan Al-Quran di alam kubur untuk siapa saja yang sering membacanya, memahami dan mengamalkannya. Semoga kita semua tergerak dan termotivasi untuk rutin membaca Al-Quran demi menyelamatkan nasib kita nanti yang pasti akan menempati alam kubur, apakah hari ini, esok hari. Semoga kita selalu dianugerahi panjang umur hingga memiliki kesempatan luas untuk membiasakan diri membaca Al-Quran. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan ke 10 kali lipat semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf." Hadis riwayat Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.